Kalau sujonjon, jangan kau ragu guru. Semua keluarga besar, saudara-saudara saya dari Tanah Riau yang sempat hadir, Bapak Agus Dapa bersama Mam Freddy yang sudah berkenan bersusah payah sehingga pertemuan sore hari ini boleh berlangsung dengan baik. Saya punya loka semua, loka Mayana, pembantu, dan semua loka yang ada di Lokorigul Ede yang saya kasihi dan pantas-pantas saya hormati. Karena tanpa mereka tidak mungkin saya berdiri di tempat ini. Sehingga hari ini saya mau katakan kepada kita semua bahwa John Dade adalah bagian dari keluarga besar Tanah Riau. Setuju tidak itu? Dan juga saya berterima kasih banyak nih. Saya diberi kesempatan seluas-luasnya sore hari ini. Sehingga sore hari ini saya perlu katakan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa kami berdua dengan John Lado siap bekerja keras. Kami akan tikam kampung Kebala demi Sumba Barat yang kita cintai ini. Tidak ada pilihan lain. Kita harus kerja keras, kita harus disiplin, kita harus jujur. Yang paling utama takut akan Tuhan. Sehingga tidak boleh ada perbuatan korupsi di antara kami berdua. Dan ini merupakan komitmen kami, janji kami kepada tanah leluhur, pada Eweta Mandailu yang kita cintai ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kalau hari ini kami berdua berani berjanji, berikrar dan bersumpah bahwa kami akan melakukan yang terbaik untuk Sumba Barat ini, yang terbaik untuk Tanah Riau ini. Tapi saya juga minta kepada kita semua, Bapak Ibu sekalian harus berani bersumpah, berikrar dan disaksikan oleh Allah leluhur kita, Bumi Eweta Mandailu, bahwa kita semua sehati, kita semua selangkah berjuang bersama-sama memenangkan paket JJ tanggal 9 Desember 2025. Kita semua tentu mengharapkan perubahan ketika kami melangkah dari titik ke titik, ketika kami melakukan pertemuan dari kampung ke kampung, bahkan dari kecamatan ke kecamatan, desa ke desa. Semua bersepakat, semua menginginkan perubahan, semua merindukan perubahan di daerah ini. Karena Sumba Barat ini sudah tertinggal jauh, Bapak Ibu sekalian. Sehingga hari ini saya minta kepada kita semua, jangan kita terpengaruh, jangan kita terpengaruh, kita gadaikan harga diri kita hanya selembar uang merah dan uang biru. Orang yang melakukan itu orang yang tidak percaya diri, orang yang tidak punya kemampuan untuk memimpin daerah ini. Kita harus belajar dari 5 tahun kepemimpinan ini. Ketika kita awal diangkat, disumpah sebagai sebagai pejabat bupati dan wakil bupati daerah ini, kita lupa rakyat kecil, kita lupa janji-janji politik kita, semuanya kita lupa. Kita terbuai dengan harta, kita terbuai dengan kemewahan, kita terbuai dengan kursi bupati yang megah, sehingga kita lebih banyak meninggalkan daerah ini. 2 hari di sini, 5 hari di luar daerah. Apa itu yang pantas kita pertahankan? Saya minta kita semua, mari kita satukan langkah kita. Kalau kita sayang kita punya anak cucu, kalau kita sayang ini Tanah Riau mau bangkit, saya kira perubahan harus berlangsung dan berjalan dengan baik. Alih kepemimpinan di daerah ini harus berjalan dengan baik sesuai dengan konstitusi yang ada, sesuai dengan amanat, sesuai dengan nurani Bapak Ibu sekalian. Jangan mau ditekan, jangan mau dijanji-janji, jangan mau dibuai oleh berbagai iming-iming yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Saya juga perlu ingatkan kepada camat, kepala desa, jangan kau ikut bermain. Karena yang bertarung kali ini adalah anak kandung Bumi Eweta Mandailu. Sehingga tidak boleh ada dusta di antara kita. Jangan karena sebuah jabatan
yang tinggal beberapa hari lagi kau tega-teganya, kau khianati rakyatmu. Kau giring rakyat ini ke jurang kebinasaan. Saya minta kita semua pilih orang yang tepat. Kalau Sumba Barat ini maju, pilih orang yang tepat, yang bekerja keras, yang jujur, yang disiplin, yang tidak ada dusta, dan juga keluarga sederhana. Kami berdua, manakala Tuhan berkenan melalui tangan Bapak Ibu sekalian, kami tidak akan lakukan dusta politik. Kami tidak akan lakukan janji-janji politik. Apa yang kami sampaikan itu yang kami lakukan. Sekalipun itu taruhannya penjara, kami lakukan itu demi rakyat yang sudah tertindas ke belakang dan terpuruk. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya kasihi, kalau mau kalah dari awal kami berdua harus tersungkur. Kenapa? Karena kami berdua adalah paket miskin yang disebarkan isu kemana-mana. Bahwa kami berdua tidak punya apa-apa. Bagaimana bisa maju? John Raden Colado uang Rp1 untuk beli partai diambil dari mana? Ketika kami sudah atas perkenan Tuhan, kami sudah mendapatkan partai, sudah ada partai yang siap mengusung kami, ada lagi isu yang berkembang, nanti akan putus ujung. Diambil dari mana? Uang untuk membiayai pertemuan demi pertemuan. Tetapi puji Tuhan, Tuhan tidak membiarkan kami berdua melangkah. Dari titik ke titik, kami tidak pernah membawa seekor ayam. Kami tidak pernah membawa sebiji beras. Kami tidak pernah bermain uang. Tapi semua disiapkan oleh rakyat. Semua disiapkan oleh Bapak Ibu sekalian. Bahkan hari ini terbukti bahwa pertemuan akbar semuanya berjalan dengan baik tanpa suatu kendala apapun. Karena Tuhan ada beserta kita semua. Tuhan Maha mengetahui hati kami masing-masing. Kami maju bukan karena sebuah jabatan. Kami maju bukan karena harta. Bukan karena ingin berwibawa, bukan karena ingin dihormati. Tetapi kami berdua maju sebagai wujud keprihatinan kami terhadap kondisi daerah yang sementara berlangsung saat ini. Banyak janji-janji, bahkan ada yang kumpul KTP, ada yang dijanjikan nanti kau jadi tenaga kontrak di instansi tertentu. Januari, kau tahu kau yang terpilih nanti. Karena tenaga kontrak itu kewenangan bupati terpilih. Dan kalau ada kepala desa camat yang terlalu takut, berarti dia tidak beres. Dia takut karena dia punya kebobrokan akan terungkap nanti. Dan dia ikut bermain karena tidak ada kejujuran di nurani dia. Tetapi dia jangan lupa bahwa nasibnya ada di tangan bupati terpilih nanti. Saya tidak main-main Bapak Ibu sekalian. Pak Colado juga tidak main-main dengan korupsi. Kami akan kikis habis-habisan. Kami tidak pernah mundur. Demi rakyat, lebih baik 1-2 yang korban daripada sekian ribu rakyat yang menangis karena ketidakadilan, karena hak mereka diambil. Sehingga saya bicara supaya Bapak Ibu paham benar kondisi sekarang ini. Situasi sekarang ini semakin parah Bapak Ibu sekalian. Banyak pembohongan publik yang dilakukan oleh paket-paket tertentu yang sering mendiskreditkan kami berdua hanya karena sebuah jabatan. Saya kira semuanya sudah teruji dan terbukti. Semua menjadi pelaku-pelaku pemerintahan di daerah ini. Apa yang mereka lakukan ketika menduduki kursi ketua DPR, wakil ketua, ketika menduduki kursi bupati, wakil bupati, apa ada yang dibuat untuk mensejahterakan rakyat Tenerife? Jalan aja sudah hancur, banyak nyawa yang melayang sia-sia karena rusaknya jalan, berlubangnya jalan di mana-mana. Saya kira ini menjadi catatan kritis bagi kita semua rakyat Tenerife.
Ketika kalian salah memilih, maka 5 tahun kalian hancurkan masa depan anak-anak kalian. Kalian hancurkan masa depan cucu-cucu kalian. Dan wilayah ini akan berkeping-keping tertinggal dari wilayah lain. Sekalipun banyak uang, kalau seorang pemimpin tidak mampu memanage, tidak mampu mengatur uang ini dengan baik, sehingga kegiatan pembangunan dia harus berjalan seimbang di antara 6 wilayah kecamatan ini. Tidak boleh ada ketimpangan. Kalau rakyat butuh pupuk, rakyat butuh air, khususnya Tanah Riau, saya kira kita harus prioritaskan air. Tanah Riau ini harus berair dan berair. Kenapa bilang Tanah Riau ini waktu? Dia tidak kering. Banyak sumber air yang tidak sampai hari ini belum mampu diangkat hanya karena alasan mesin terlalu mahal. Berapa miliar itu mesin? Sekalipun dia 10-20 M saya kira, dan tidak mungkin sampai itu. Demi rakyat, demi rakyat, demi rakyat, demi Tanah Riau ini harus berair. Saya kira kita dua harus lakukan itu. Sehingga kami berdua, kami akan melakukan yang terbaik untuk kecamatan Tanah Riau ini. Semua jalan-jalan, baik itu jalan kecamatan, jalan desa, naik ke kampung, semua harus diaspal dalam 5 tahun kepemimpinan kami. Kami sudah hitung itu kekuatan anggaran Bapak Ibu sekalian. Kenapa saya berani sampaikan? Karena saya juga bagian dari pelaku-pelaku proyek. Saya tahu ketika saya memimpin 5 dinas di Kabupaten Sumba Barat. Dan sebelum itu waktu saya habis juga untuk mengurus proyek-proyek raksasa. Ketika saya masih ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya berurusan banyak dengan orang miskin, orang-orang susah, orang-orang kecil. Sehingga saya tahu apa yang menjadi kebutuhan orang kecil, apa yang menjadi kebutuhan orang miskin, orang susah, petani-petani. Saya kira tidak lari jauh dari bibit, pupuk, juga alat-alat produksi baik itu traktor kalau memang di sini bersawah, linggis, pacul, sodora, saya kira itu pakadeka akan bilang sini gitu. Saya kira semua itu juga air merupakan kebutuhan dasar yang tidak bisa ditawar-menawar di Kecamatan Tanah Riau, bahkan di seantero Sumba Barat ini. Sehingga semua kampung harus berair. Kita dekatkan sehingga ibu-ibu lagi tidak boleh lagi naik motor, suruh anak-anak kecil naik motor berkilo-kilometer. Kita tidak tahu apa yang terjadi di jalan. Itu yang harus kami lakukan. Juga Waikabubak harus menjadi daerah berair. Waikabubak juga harus menjadi kota bersih, sehingga dia sejajar dengan kota-kota lain di seantero bumi Probamora. Kita belum berbicara nasional. Yang paling utama ada kejujuran, keinginan dari pemimpin. Pemimpin harus siap bekerja keras. Ketika rakyat menangis, dia harus berada di tengah-tengah rakyat. Kenapa itu rakyat menangis? Berarti rakyat itu ada kekurangan makan. Jangan tiap minggu bupatinya, wakil bupatinya di luar daerah, dia bersenang-senang di sana, tidur di hotel berbintang, datang di sini sengaja marah-marah untuk menutupi dia punya kebobrokan, untuk menutupi dia punya kebodohan. Tidak mampu urus ini rakyat, tidak mampu urus ini daerah. Kami semua tahu Bapak Ibu sekalian. Jangan karena mau maju dia kenal keluarga, mulai mengaku ini PTR, ini asli Tanah Riau. Kita tidak butuh pemimpin Tanah Riau, Bupati Tanah Riau. Kita butuh Bupati Sumba Barat yang mampu membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Sumba Barat. Sehingga program-program kerja yang kami lakukan harus program-program yang pro rakyat. Apa yang dibutuhkan rakyat itu yang kami programkan, yang kami lakukan untuk kesejahteraan rakyat. Bukan keinginan kami berdua, bupati dan wakil bupati. Bukan kepentingan para pejabat. Tapi yang paling utama, rakyat harus keluar dari lingkaran ketertinggalan, lingkaran kebodohan, lingkaran kemiskinan. Dan juga bagi anak-anak kita yang punya kemampuan intelektual, punya nilai bagus, tetapi berasal dari keluarga tidak mampu,
kita harus siapkan beasiswa sampai ke tingkat S1. Saya kira tidak ada susahnya itu. Yang paling utama ada kejujuran dari kami. Jangan kalau John Dade dengan John Lado jadi bupati, wakil bupati, dia punya anak saja. Yang kami dua punya anak saja yang dapat beasiswa. Sekda punya anak dapat beasiswa, Kepala Dinas punya anak dapat beasiswa. Padahal masih ada anak rakyat kecil yang punya kemampuan lebih dari anak-anak kami. Dan itu yang harus kita prioritaskan. Sehingga kami bentuk tim kecil. Kami harus bentuk tim apapun. Sehingga setiap keputusan bupati harus melalui kajian dari tim-tim yang ada ini. Tim yang benar-benar jujur, yang benar-benar punya kemampuan, punya kompetensi yang bagus. Sehingga tidak, ketika kami memutuskan sesuatu, kami tidak salah arah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sudah capek semua kok? Saya bisa lanjut sedikit? Sampai malam. Saya memang saya tidak bisa omong perlahan begitu. Saya tidak bisa itu. Nah. Dan apa yang saya sampaikan saya pertanggungjawabkan. Kalau ada pihak-pihak yang merasa tidak puas, dia datang di depan John Dade, dia datang di depan John Lado. Kita berdebat di situ, kita berdiskusi. Apa salah yang saya omong? Saya masih aktif saja. Kalau memang bupati itu salah, saya bilang salah. Kalau memang tidak sesuai dengan keputusan, saya bilang tidak sesuai. Yang paling utama yang kita lakukan sekarang, jangan ada pembodohan publik. Jangan kita tipu ini rakyat. Jangan kita sok-sok suci. Kita sok-sok melayani, sok-sok rendah hati. Ketemu orang, onda, mari, yang lebar, pekaan, pali, mari, loka. Ketika kita sudah duduk, naik kaca pendek. Ketika orang butuh kita, usia dan atas dia berturun dari bis, kita sudah lari sembunyi. Bilang bapak mama tidak ada. Apa itu yang pantas dipilih sebagai seorang pemimpin? Saya kira tidak pantas itu. Jadi saya minta ngadukan Pariwuna. Bapak Ibu harus punya sikap. Jangan mau dibodohi. Jangan kalau lihat orang takallah, kamu juga takallah. Lihat orang menangis, ikut juga menangis. Karena itu menangis munafik di atas panggung. Kamu tidak sadar. Padahal kamu sudah hancur, sudah habis-habisan. Ketika duduk, apakah mau dibentak-bentak, diancam, diintimidasi? Saya juga perlu sampaikan kita semua terkait dengan tanah Lokori itu. Saya kira Om Amiana ada. Itu berawal dari ketika kami Dinas Sosial Naker Transat itu, saya berencana mau bangun permukiman. Ada konsep dasar dari saya supaya Lokori ini jadi kota mini. Jadi saya dekati, saya punya loka-loka saat itu, dan saya sebagai kepala dinas, karena memang aturan yang berlaku di Dinas Sosial Naker Trans dan Kementerian Naker Trans saat itu dari pusat, tanah itu harus kami bebaskan dulu. Dan tanah itu harus dilepas untuk negara. Dengan catatan, apabila selama masa 3 tahun tanah itu tidak bisa kami bangun, karena satu dan lain hal, tanah itu harus kembali ke tangan rakyat, bukan jadi tanah negara. Ya tetapi ada pejabat tertentu, wah ini tanah negara. Tanah negara dari mana? Kenapa Tanah Riau saja yang ada tanah negara beratus-ratus hektar? Kenapa Lowli, kenapa Lukaka, Lamboya di pinggir pantai tidak ada tanah negara? Itu kan suatu kebohongan. Yang dibalik tanah negara itu pasal olah ratusan hektar kau punya. Kau mulai coupling ini untuk ini untuk ini. Ini pembohongan. Dan kebetulan saya pelakunya saat itu.
Ketika saya sudah tinggalkan dinas sosial, baru di belakang hari ada lagi yang lain. Wah, ini kan punya tanah, nenek moyang punya tanah. Yang saya tahu saat itu pada saat pelepasan toko-toko yang ada di sini, termasuk salah satu Loka Amayana, pembantu, ada tanda tangan mereka semua. Ahmad Elis dan juga almarhum Amyoel. Saya kira ada semua itu tanda tangan dulu. Toko-toko yang ada, kepala desa lengkap semua ada. Dan saya saat itu saya simpan. Ketika saya saat itu diminta tolong, Pak John kasih itu arsip. Ya saya serahkan karena tanpa ada pretensi apa-apa. Saya tidak tahu di kemudian hari Barayat itu digusur semuanya. Pondok-pondok mereka dibongkar dan bahwa diklaim bahwa ini tanah negara. Apa itu yang kalian mau nanti? Saya minta kita semua yang sadar betul, Onda. Lolo itu tanah Wano. Ketika kalian salah memilih, yang akan terjadi, ini Lokori dia akan Tanriu dia akan 2 kali lipat naan lalu. Kamu tidak akan bisa berdaya apa-apa. Bagaimana kamu bisa berdaya? Kalau anak-anak kamu yang punya kemampuan sudah dipangkas, sedangkan kita semua sudah tua. Anak-anak kita dari Tanriu tidak diberi ruang. Cuma yang bodoh-bodoh itu diangkat jadi tenaga kontrak, jadi tukang pukulnya mereka. Apa itu yang Yemi mau? Tukang jaga anak, tukang sapu rumput, tukang pekalak. Ketika pesta tukang pikul daging. Kalau ada yang kede don tukang menari di depan. Jadi saya minta tolong dilihat baik-baik ini. Jangan kalian terbuai dengan janji-janji yang sama sekali tidak bisa dipenuhi dan ditepati. Tolong sehingga kita tidak terantuk pada batu yang sama. Apa kita semua masih bisa bersatu? Nah ini kelihatannya berat juga dijawab ini. Apa kita semua masih siap untuk lanjutkan kepemimpinan ini? Tidak. Siapa yang setuju kalau siap? Tidak ada. Siap kita lanjutkan? Logo angkat tangan. Saya kira kita semua sepakat kepemimpinan di daerah ini harus berganti. Siap tidak ini? Dan sangat menentukan Yemi nanti tanggal 9 Desember 2020. Sehingga saya mengajak kita semua warga Tanriu, saya mau supaya kita semua bagian dari sebuah kemenangan paket JJ ini. Karena saya yakin betul paket JJ akan memenangkan pertarungan di wilayah selatan kota dan Lombok. Tinggal bagaimana Tanriu, apa mau bergabung dengan paket JJ memenangkan bagian dari sebuah kemenangan nanti. Sehingga saya tunggu tanggal 9 Desember bahwa Paneweta Gelora dan juga Galuari akan menjadi lautan massa. Ganti bupati, pasti. Dan harus ganti, tidak ada pilihan lain. Kalau semua marah ke bangsa. Juga saya minta teman-teman keluarga yang sudah kasih itu ijazah, kasih itu KTP, ambil kembali sudah. Jangan kamu bermimpi di siang bolong. Tidak ada itu bupati yang masa akhir jabatan mau angkat kontrak untuk Januari 2021. Itu kewenangannya bupati baru siapapun yang terpilih. Jangan kita mau dibohongi yang kesekian kalinya. Kamu ingat tidak ketika ada ASN tertentu, pejabat tertentu yang dijanji jadi camat, tetapi dalam perjalanan orang itu dicampakkan. Nah, orang sudah bahkan ada dijanji jadi sekda. Padahal kita tahu bahwa jadi sekda itu persyaratannya cukup berat.
Dan dalam perjalanan ya begitu saja, nah, disingkirkan saja hanya karena sebuah kepentingan. Tetapi paket JJ, seorang John Dade dan John Lado tidak akan melakukan pembohongan publik, tidak akan berjanji yang muluk-muluk. Sebab Bapak Ibu semua pilih kami berdua. Itu sebuah dosa besar bagi kami berdua. Kalau kami hanya janji tapi tidak mampu kami lakukan nanti. Sehingga apa yang keluar dari mulut kami berdua, itu yang akan kami lakukan ketika kami terpilih tanggal 9 Desember 2020 ini. Tidak ada yang susah Bapak Ibu sekalian. Semuanya sederhana. Yang paling utama kita jujur. Kita takut sama Tuhan di atas. Karena suatu saat Tuhan akan memanggil kita semua. Tuhan akan meminta pertanggungjawaban kita semua. Apa yang kau buat terhadap rakyat kecil? Ketika saya beri kau kewenangan, saya beri kau amanah untuk melayani rakyat kecil, ternyata kau berbuat lain. Betul itu. Ganti poker. Jangan hari ini saya jadi bupati, Pak John Lado jadi wakil bupati, besok kami berdua sudah naik mobil mewah, sudah mulai parkir pakai nama orang lain, padahal itu mobil kami. Nah, itu hal yang tidak boleh terjadi. Kalau kami berdua cukup sudah, itu mobil dinas ada, itu otokeweda kita perbaiki sudah. Yang paling utama rakyat harus sejahtera. Sumba Barat ini harus maju, dan Sumba Barat ini harus bangkit bersama seluruh penghuni-penghuninya di bumi Padaweta Madura ini. Kita harus bergandeng tangan, kita harus siap bekerja keras. Tidak ada pilihan lain kalau kita mau maju. Kalau bupati, kalau aturannya mengatakan seluruh pegawai masuk jam 7, ya bupati dan wakil harus lebih awal toh, kan begitu. Ya masuk 6:30. Saya dulu kepala dinas, saya bertanya, pegawai belum ada, saya sudah duluan di kantor itu. Itu saya lakukan selama saya jadi pegawai. Ketika pergantian pejabat, kendaraan dinas tidak pernah. Saat itu saya lantik, saya serahkan itu kendaraan. Bila perlu saya naik ojek pulang rumah. Dan saya tidak perlu bawa itu kendaraan plat merah di rumah. Dan sampai hari ini tidak ada sepotong besi yang saya ambil milik pemerintah. Ya lebih baik saya lebih terhormat. Sekalipun mobil buruk saya pakai, sekalipun saya naik ojek. Karena kami sadar betul, saya sadar betul. Pada era ini sudah susah. Lebih mobil ini kita kembalikan kepada dinas yang bersangkutan. Uang yang ada untuk beli mobil lebih kita manfaatkan untuk kebutuhan rakyat. Kita bangun ini perpipaan, kita bangun irigasi. Kita kerjain di jalan. Jangan ada lagi pengeluhan. Sekian tahun masa ini jalan tidak bisa mampu dilakukan. Apa susahnya ini jalan, coba kamu lihat. Ini jalan, jangan dari Golkei sampai ke sini. Jangan kita beralasan bahwa itu kewenangan provinsi. Kita bangun komunikasi dengan provinsi. Kalau memang provinsi tidak siap untuk bangun, kita buat surat permohonan, kita ambil alih, kita bangun dengan dana Pemda. Saya kira jalan sangat terbuka lebar kok. Jangan kita berdalih, kita bergantung, kita melemparkan kesalahan seolah-olah provinsi yang salah. Ini jalan ini sudah puluhan tahun tidak pernah tersentuh. Nah, baik kita programkan, kita kerjakan apa yang menjadi kebutuhan rakyat. Jangan kita menyimpang dari visi misi kita. Nah. Kita mulai cari alasan macam-macam, kita mulai kambing hitamkan orang lain. Dan orang yang sering melakukan money politik itu orang yang tidak mampu itu. Dia tidak punya percaya diri. Dia tidak mampu untuk melakukan sesuatu, untuk meyakinkan rakyat. Sehingga satu-satunya jalan, karena namanya orang miskin itu rawan dia. Ya kasih uang dia pasti berubah. Kasih dia uang 1-2 ya, yang penting kau pilih saya, kau ingat besok. Pede.
Justru uang 100-200 ribu ini yang merusak di daerah ini. Karena kepemimpinan jatuh di tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sehingga saya minta kita semua, mari kita pilih dengan nurani kita. Kalau Bapak Ibu yakin bahwa paket nomor 1 yang mampu membangun daerah ini, pilih paket nomor 1. Kalau memang tidak setuju paket nomor 1, kalau yakin bahwa itu paket nomor 2, ya pilih nomor 2. Yang penting dari nurani Bapak Ibu sekalian. Tentu dengan alasan tertentu. Kalau memang paket nomor 3, karena paket nomor 3 ini membawa kesejahteraan bagi rakyat orang Tanah Riau, sini akan pilih, sudah itu. Hal itu yang dimau. Juga seterusnya saya kira. Tapi saya perlu sampaikan hari ini, sebelum saya akhiri ini. Beranikah kita semua berjanji dan bersumpah bahwa kita akan memenangkan paket JJ tanggal 9 Desember 2020? Berani tidak ini? Berani? Berani? Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Salam.